Balik lagi di Apaan Sih Ini TV. Masih sama gua lagi tentunya. Semoga lu nggak bosan dan bareng dia lagi nih. Eka. Wih gila, Eka Nggak pakai rok soalnya pakai celana. Iya siap. Gimana Pak? Sehat Pak ya? Sehat. Ya, jadi kali ini balik lagi. Kita nge-review tato-tato anak band. Wih gila, soalnya tato-tato anak band itu menurut gua sih keren. Dan ya sosok-sosoknya lah itu familiar lah menurut gua tuh. Biar yang di rumah pada tahu juga ya. Iya, kan kadang-kadang orang penasaran, itu tatonya apa sih gitu. Makanya jangan lupa subscribe channel ini, ya biar lu dapat info menarik tentang tato-tato anak band, ya kan gitu. Dan kali ini, gua pengen nge-review tatonya, gue bilang sih legend sih. Legend sih gitu. Jadi seorang written song juga, dia seorang gitaris juga, vokalis suatu band besar juga, ya mungkin lu udah lihat di thumbnailnya juga ya kan. Jadi hari ini gua mau nge-review tatonya Billy Joel Armstrong from Green Day. Tahu Green Day Pak? Tahu. Oh iya. Hari hijau. Iya. Berarti Suns mulu. Iya, bahaya sih. Gitu. Terus menurut gue sih sosok Billy Joel ini ya gue bilang sih keren sih. Karena gini loh. Gue bahas Blink aja ya. Blink yang sehebat Blink aja masih bisa pecah. Tapi kalau Green Day masih mereka awet dan timnya tidak ada yang pernah keluar ganti personil. Ya mungkin yang bisa memisahkan mereka ya mungkin hanya maut gitu. Jadi ya tetap bertiga aja gitu kan. Tetap awet bertiga aja. Gue bilang sih epic sih. Epic banget sih. Gitu. Tapi yang gak gue suka dari Billy Joel Armstrong ini, dia itu nggak begitu suka sama popang. Wah gak bisa men. Dia bikin statement gitu. Gue baca di media juga katanya dia itu ingin menghapuskan popang dari muka bumi. Gimana Bapak? Bapak selaku yang popang gimana? Kalau gua nggak setuju lah. Bahasanya keluar. Wah gila. Ya makanya gue bilang statement kayak begitu tuh nggak perlu diucap lah, maksud gue ya lu nggak suka sama popang ya udah. Kalau gue memang gue anak popang gue. Buktinya gue nge-review tato-tato punk rock nih, berhubung aliran dia punk rock atau post punk gue nggak tahu, terserah lah ibaratnya kan. Iya, dia nyebut kata dia alirannya punk rock lah, post punk lah, terserah lah itu. Intinya sih selama ya bermusik ya kebebasan lah gitu. Lu nggak suka sama suatu aliran ya udah nggak usah dikemukakan di media. Dan bilangnya katanya popang itu bikin ya alirannya itu aneh, aliran punk itu jadi aneh. Ya apa bedanya punk lu kasih rock? Iya. Jadinya punk rock. Yoi gitu kan. Popang kan ya udahlah maksud gue gitu. Dia statementnya doang yang gak gue suka. Tapi kalau karyanya gue banyak yang suka sih, karya juga banyak dapat penghargaan Grammy sih. Gila sih dia sih emang sih. Gitu hanya gue nggak tahu ya, mungkin karena dia senior gitu kan. Jadi dia kalau ngelihat yang kayak di bawah-bawah dia kayak mungkin Simple Plan ataupun Blink-182 gitu kan. Ini Simple Plan di bawahnya dia Pak, juniornya dia gitu. Simple gitu. Pokoknya popang itu simple dan I like gitu ya kan. Oke, kita bahas tato di tangan kanannya Billy Joel Armstrong. Di tangan kanannya, dari lengannya dulu ya, ada kayak tema-tema planet gitu. Dan ada ini Mickey Mouse sih. Bukan, jadi kayak gambar kelinci simbolnya Green Day gitu kan. Kelinci matanya silang X gitu. Dan B aja. Sorry banget ya. Kelinci lambangnya Green Day lambangnya banyak Pak. Ada jantung dipegang gitu kayak jantung lu meledak gitu men, dipegang gitu kan. Kalau yang Blink itu apa sih? Kalau Blink itu dia kelinci lagi lari. Emang iya? Ada di sininya Tom Dilong. Dia kirinya Tom Dilong ada kelinci lagi lari. Itu lambangnya beda. Sama-sama kelinci. Iya, gua nggak tahu ya, yang pakai duluan sih Tom Dilong ya. Kalau Doi baru bikin loh. Iya, di situ. Mohon maaf ya gitu kan. Terus backgroundnya hanya warna hitam-hitam gitu doang, B aja. Tapi planetnya bagus, warnanya gue suka lah gitu. Dan di bawahnya ada gambar ngacak ya, maksudnya kayak ada gambar old school
ada tulisan Joseph, terus ada angka 27, terus ada retro tapi dijadiin Black Rose sama dia. Bintang-bintang. Pasti dia pakai itu ya. Dia rata-rata bintang-bintang. Weh, anak pang John, weh gila, bintang jadinya. Biar bersinar terang. Yoi. Black and Grey-nya sih standar Black and Grey dan biasa aja sih kalau gue. Berapa? Biasa aja? Biasa aja. Oke, next. Kita ke tangan kanan tapi yang di sininya dia. Masih di tangan kanan nih. Gitu. Jadi ada gambar apa ini? Simbol apa ini? Kayak malaikat. Singapura. Hah? Singapura. Bah, mermaid lion. Baset. Enggak, jadi kayak ada malaikat gini. Misi Mas. Ya, gitu. Malaikat 2 ngebentuk kayak tapal kuda, cuman just di blok warna hitam doang dan ya udah gitu doang. Backgroundnya ya ada gambar-gambar kayak daun-daunnya dari mawar-mawarnya tadi itu, jasanya shadingan doang. Tapi gue suka shadingannya. Shadingannya bagus banget, halus banget dan wah keren sih gue bilang sih. Tapi kalau yang malaikatnya lagi kayak apa silaturahmi ya? Silaturahmi lebaran kali ya, gitu silaturahmi ya biasa aja gue bilang. Gak ada unsur spesialnya sih gue bilang sih. Oke, next. Tatonya sih nggak begitu banyak, dia lengan kanan kiri doang. Kita ke lengan kanan tapi sampingnya, di bawah sini lebih tepatnya sih. Jadi ada gambar kayak potret. Lu tau gak sih foto-foto yang zaman dulu itu? Klise. Klise, lebih tepatnya bener kayak klise zaman dulu gitu. Entah tokoh ada yang dia ada di sini tuh siapa gue nggak tahu. Kalau ada yang tahu komen. Ada 4 tokoh soalnya. Dan balik lagi temanya Black and Grey, tapi lebih ke black sih ini, lebih ke black doang ini, black doang ditemin doang kayak apa sih? Gitu kan kayak agak kurs lah gua. Kalau gue sih nggak begitu suka sih tema-tema kayak gini sih. Gitu. Oke, next. Kita ke lengan masih di tangan kanan tapi lengan dalamnya. Wah, ini sih. Ini sih paling ini. Jadi ada gambar kayak lilin ditaruh di atas botol, tapi dililit mawar berduri. Oh, durinya mawar, dililit di durinya mawar. Dan ini dia itu, wah keren sih. Keren. Lilitannya dapat ya. Lilitannya dapat banget. Gue suka shadingannya dapat banget dan ada simbol Green Day. Balik lagi tengkorak begitu kan. Sinar-sinarnya juga soft banget. Udah gitu nyambung banget sama tema mawar yang dibawa. Oh, kayaknya ini satu tato artis nih, soalnya sama ya. Shadingan, blockingannya sama banget. Udah gitu unsurnya soft banget dan gue bilang sih epic sih. Epic ya. Epic lah. Oke lah, mantep nih. Kalau yang tadi agak kurang, kalau ini mantep. Next, masih di lengan kirinya. Jadi di lengan kirinya si Billy Joel ini ada gambar bintang. Warna-warni. Bintang warna-warni. Gue no komen. Itu bintang dulu kan? Weh, anak pang. Kemudian diingat sama bir. Bintang berbintang. Masuk. Bisa Pak, bisa masuk. Udah gitu di bawah bintang-bintangnya maksain banget dia nempatin gambar radio kayak Travis, tapi radionya ini noob lah. Gua kurang suka gitu. Noob lah pokoknya. Jadi kayak aduh maksain banget sih. Lu pilih gambar yang bagus sedikit apa sih, Bang? Iya kan ya? Iya. Padahal sosoknya keren, tapi tatonya B aja gitu. Yang tadi doang keren tuh, gue suka tuh. Oke, next. Kita ke tangan kiri bawahnya Billy Joel Armstrong. Kan tadi di atasnya tuh. Kita kesarang ke lengan kiri bawahnya. Jadi ada gambar nih, yang pertama kayak mainan anak kecil gitu ya. Mainan anak bocah, Cok. Ada bola, terus udah gitu ada roket-roket tolol tulisannya B. Tapi untuk warna gue suka banget, nice banget, epic banget. Udah gitu banyak unsur-unsur gambar mainan bocah, balik lagi bintang banyak di mana-mana. Dan dan di sininya itu ada Upin Ipin ya. Cuba cerita, macam mana rupa haiwan tu? Badan dia besar, dia bulat dan ada tangan kotor. Ada gambar kayak bayi lagi ngapain nih? Bayinya lagi ngerokok apa gimana ya? Gue nggak tahu ya. Ya, aduh, apa
apa sih? Lu seorang rockstar men, tapi tato lu tuh dia nih ngaco gitu tatonya ya, kayak tatonya si siapa? Vokalisnya Alesana. Iya, mencok. Iya, menclok-menclok gitu sih. Gue bilang sih gimana ya? Kurang menarik lah kalau gue bilang sih. B aja gitu. Skip lu dit. Ajan. Oke, next. Selanjutnya ada gambar apa ini? Kita bahas tatonya Billy Joel Armstrong yang ada di dadanya dia. Jadi di dadanya tuh kayak ada gambar Apa ini? kartun sih. Kartun ya. Kalau gue bilang warna-warnanya ya warna-warna merah, jas merah. Old school bukan sih? Old school, rata-rata Old sih school, tato-tatonya dia sih old school gitu. Udah gitu di dada sebelah kirinya ada gambar kayak mobil. Wih, mobil-mobil jadul sih. Mobil jadul. Keren sih. Terus di atasnya juga kayak ada gambar tengkorak, ada banyak kartunya. Dan gue bilang sih mobilnya gue suka karena mobil-mobil jadul gitu, rock and roll. Dan kalau balik lagi yang sebelah kanannya tuh kayak tato apa, gue kurang begitu tahu. Kalau mungkin ada yang tahu bisa jelasin komen di bawah ya kan. Soalnya gue agak begitu tahu gambar-gambar tatonya si Billy Joel ini ya kan. Menurut lu gimana? Keren di mobilnya sih. Keren di mobilnya, iya bener sih. Gue bilang teksturnya tuh lebih dapat gitu kalau di mobilnya itu. Kalau yang di sebelahnya sih gue rasa sih kurang gitu kan. Nggak tahu juga nih gambar apa ya? Kayak orang nyetir mobil masa depan kayaknya. Bener nggak sih? Bisa jadi. Kayak kartun-kartun gitu. Oke, next. Tato terakhirnya Billy Joel Armstrong, dia di jarinya. Jari. Jadi ada simbol lambang yang hampir sama kayak lambangnya Avril Lavigne. Iya, Avril Lavigne ya kan? Kayak gini ya. Iya, ini nggak tahu gue simbol apaan. Kalau ada yang tahu mungkin bisa tulis di kolom komentar. Gue bilang sih kayak tengkorak hati gitu sih, ya nggak tahu lah. Gue bilang sih biasa aja, hanya mainin unsur hitam sama merah kayak begitu dan ya nggak ada yang nothing special menurut gue sih, biasa aja. Overall dari semua tato Billy Joel Armstrong, lu paling suka yang mana kak? Yang di dalam sini nih. Wah iya sih, itu terbaik sih. Lihat. Gue juga suka sih, maksudnya komposisi warnanya bagus, sudah gitu penempatannya juga oke. Dia lilin yang ditaruh di atas botol dililit sama mawar berduri, gue bilang sih oke banget gitu. Oke sih. Dan durinya mawarnya ini hidup banget di saat sinarnya. Tetesan lilinnya juga nyata banget, real banget gitu. Dia nyambung banget sama Black Rose yang ada di bawahnya, unsurnya soft banget dan gue suka. Nilai 1 sampai 9 lu kasih nilai berapa kak? 8. Iya sih. Gue juga setuju sih. Gue nggak bakal kasih nilai 9 karena ya memang tema begini kurang sebenarnya, tapi untuk Black and Grey gue bilang sih oke sih. Unsur botolnya dapat banget kalau menurut gue sih gitu. Keren. Satu pertanyaan, lagu Green Day yang paling lu suka apa? Yang sampai sekarang masih didengar nih. Iya, Basket Case. Wow, lagu legendarinya si Green Day. Kameramen? Oh sorry pak, kita anak popang. Wih, Sorry nih. gila lu gua banget men, gila iya sih. Gua nggak ditanya. Iya. Kalau gue itu lagu-lagu Green Day itu sebenarnya gue suka 21 Guns, gue suka terus Jesus for Suburbia gue suka gitu. Tapi gue itu lebih suka lagunya Blink-182. Fuck you. Kalian berdua ini kayaknya. Iya. Soalnya gimana ya, maksud gue lagu-lagunya Green Day tuh menurut gue terlalu dewasa pak. Saya kan masih remaja, jadi saya nyetelnya Blink-182 gitu kan. Iya. Agak nggak masuk ya. Jadi kita reviewnya Green Day tapi ngebahasnya Blink. Nggak apa-apa, satu punk. Tapi dia tidak mengakui bahwa popang itu tidak satu keluarga dengan rasnya punk rock. Jadi popang itu doesn't exist ya? Iya gitu, padahal itu popang itu adalah Popang is not pop man. Popang is not pop, itu harus diakuin, disclaim dulu ibaratnya kan gitu. Ya gitulah pokoknya. Gue bilang sih tato-tatonya sih sebenarnya sih B aja. Tapi ya satu tato ini sih, satu tato bisa bikin seluruh tato itu jadi bagus gara-gara satu tato ini sih. Gitu. Terus kira-kira nih, kalau Green Day datang ke Indonesia lo menonton nggak? Tergantung budget ya Pak. Oh, tergantung budget. Kameramen? Enggak. Iya. Kalau saya kalau
Green Day datang ke Indonesia, saya akan menonton Blink-182. Kok nggak nyambung? Oh iya, harus dicatat itu ya. Gitu. Sayangnya Makropusnya udah kena kanker. Kena kanker. Kita ya. doakan semoga. Iya dia kena kanker, Pak. Gue kurang tahu. Iya serius. Lihat di media ada. Dia sekarang rambutnya pelontos gitu. Loh kita kenapa jadi bahas Makropus? Iya. iya. Kasihan ya, kita doakan bersama semoga Makropus sembuh. Amin. Ya kan. Jalan lagi. Bisa tur bareng Green Day lagi walaupun Popang tidak dianggap tapi mereka sempat tur bareng loh. Harus dicatat. Uang bisa bikin bersahabat. Benar. Iya, Gua menghargai Pak Hopus, Pak. Iya, kalau Karena gua dia pernah duet sama Nick Deep, yoi, wah, mantap lah. Ya mungkin segini aja. Kita kali ini ngebahas tentang legendnya punk rock atau post punk atau apalah itu lah kan. Karyanya bagus, tapi statementnya tolong. Statementnya itu tidak bagus. Saya selaku Popang merasa tersinggung, ya kan? Iya. Gitu. Pokoknya jangan lupa di like, comment, subscribe biar channelnya berkembang. See you in the next video. Bye bye.